Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Adventia di channel YouTube saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan membahas tentang kompres dingin dan kompres panas, mana yang lebih efektif untuk meredakan demam. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen dan share videonya, serta jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Yang pertama harus teman-teman ketahui adalah rentang normal suhu tubuh manusia. Jadi batasnya itu dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan suhu tubuh kita ini bisa berubah-ubah teman-teman. Jadi dia tidak tetap begitu. Untuk kondisi demam teman-teman, demam ini berarti suhu tubuh kita sedang naik melewati batas normalnya yang tadi 37,5. Nah, demam ini menyerang semua usia, baik bayi, anak, remaja, dewasa, atau lansia. Karena demam adalah salah satu gejala dari berbagai penyakit. Demam juga merupakan salah satu tanda bahwa tubuh kita sedang mengalami peradangan atau inflamasi. Jadi saat patogen yaitu virus, bakteri, dan kawan-kawannya masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini merangsang yang namanya hipotalamus teman-teman. Hipotalamus itu adalah suatu bagian di otak yang peran dan fungsinya adalah sebagai pusat pengaturan suhu tubuh manusia. Nah, jadi hipotalamus ini akan berespon untuk menaikkan suhu tubuh. Jadi di situ kenapa kita bisa mengalami demam. Nah, karena di saat kita demam, itu sistem kekebalan tubuh kita itu sedang berperang melawan yang namanya patogen atau virus, bakteri, dan kawan-kawannya agar tidak menginfeksi tubuh kita sehingga kita menjadi sakit. Jadi sebenarnya demam itu adalah tanda yang baik bahwa tubuh kita ini sedang melawan si patogen penyebab penyakit. Tetapi kalau demam yang terlalu tinggi juga itu tidak baik karena itu cukup berbahaya, bisa menyebabkan step atau kejang-kejang yang berakibat cukup fatal. Dan saat kita mengalami demam pun kita merasa tidak nyaman. Jadi kita berusaha untuk meredakan demam. Nah, demam ini bisa kita atasi dengan minum obat. Tetapi kalau saya anjurkan selagi demamnya tidak terlalu tinggi, lebih baik kita tidak usah minum obat dulu. Tapi kita melakukan cara lain yaitu dengan memberikan kompres. Nah, di sini akan dibahas apakah kompres dingin lebih efektif atau kompres panas lebih efektif. Jadi teman-teman, ternyata menurut penelitian para dokter, si kompres dingin ini dia lebih efektif diberikan untuk mengatasi rasa nyeri atau sakit di otot. Jadi kalau ada luka memar akibat pukulan atau kita jatuh terus memar, itu lebih baik berikan yang namanya kompres dingin. Yang contohnya tuh kayak taruh es batu terus dibungkus sama kain terus dikompres di tempat memar yang tadi. Itu lebih efektif daripada teman-teman memberikan kompres dingin untuk menurunkan demam karena sangat beresiko. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi yang pertama, saat kita berikan kompres dingin di dahi atau lipatan ketiak, itu hipotalamus akan merespon bahwa ini ancaman, dikarenakan tadi sistem kekebalan tubuh merangsang untuk menaikkan suhu agar bisa melawan semaksimal mungkin si patogen tadi, patogen penyebab penyakit. Nah, saat kita berikan rasa dingin dari kompres tersebut, itu dianggap ancaman oleh hipotalamus. Jadi bukannya dia menurunkan suhu tubuh kita, tapi dia malah lebih menaikkan lagi suhu tubuh kita. Kemudian selanjutnya saat kita memberikan kompres dingin, bisa jadi teman-teman suhu tubuh kita akan turun dan turunnya itu cukup drastis di bawah batas normal sehingga terjadi yang namanya hipotermi. Nah, itu ditandai dengan menggigil yang sangat hebat. Itu juga cukup fatal akibatnya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kompres dingin ini
uh, sangat beresiko dan dia tidak tepat jika diberikan untuk menurunkan demam. Dan para dokter menyarankan dan menganjurkan bahwa lebih baik jika memberikan kompres untuk demam adalah kompres hangat atau kompres panas. Jadi cara kerjanya yaitu saat teman-teman memberikan kompres hangat daerah dahi atau lipatan ketiak, maka hipotalamus ini akan berespon. Di dalam tubuh kita sudah panas, terus di lingkungan luar kita juga sudah panas. Jadi otomatis untuk menjaga sirkulasi tubuh kita tetap baik, hipotalamus akan menurunkan suhu tubuh kita perlahan-lahan. Nah, di situ kenapa kompres panas atau hangat lebih dianjurkan daripada kompres dingin. Nah, selain dengan pemberian kompres, ada juga beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan saat mengalami demam. Yaitu yang pertama, jangan memakai pakaian yang tebal dan selimut yang berlapis-lapis. Cukup gunakan pakaian yang nyaman, kemudian yang serap keringat, dan satu selimut yang tipis. Dikarenakan begini teman-teman, saat memakai pakaian tebal, kemudian pakai selimut yang tebal, itu malah membuat panas terperangkap, jadi sirkulasi udara kita itu tidak bagus. Nah, kemudian harus banyak minum air putih, dikarenakan jangan sampai terjadi dehidrasi. Karena kan kalau demam itu kita sering berkeringat, jadi penguapan terus terjadi. Maka dianjurkan untuk banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Selain itu, air putih juga akan menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh, sehingga saat keluar lewat urin kita atau kencing, itu akan membuat proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Dan teman-teman, sebenarnya orang demam itu boleh mandi, tapi jangan menggunakan air dingin, tetap menggunakan air yang hangat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Tapi anjuran saya, jikalau teman-teman sudah demam lebih dari 3 hari, kemudian sudah diberikan kompres, sudah melakukan cara-cara yang tadi saya jelaskan, dan sudah diberikan obat juga penurun panas, tapi demamnya tidak membaik, tidak berhenti, maka teman-teman harus pergi ke dokter untuk melakukan konsultasi. Mungkin itu saja dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.